Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang disampaikan saya sendiri, Joko Budiarjo, CGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 5 Sukoharjo, kemudian fasilitator Bapak Agus Siswanto, dan pengajar praktek Ibu Erni Kurniawati. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang lanjut pada latar belakang aksi nyata ini adalah murid cenderung tidak menyukai atau mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati. Sehingga jika melanggar peraturan tadi, jelas akan mendapat sanksi dan hukuman. Tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama, murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan karakter murid. Yang ketiga, meningkatkan proses dan hasil belajar murid. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas, guru, dan murid. Kemudian murid mentaati dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menghadap berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sekaligus minta izin untuk mensosialisasikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru di sekolah. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan yang kedua adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Langkah yang ketiga yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Langkah yang keempat yaitu mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan murid, agar keyakinan dan tindakan yang telah dibuat dan disepakati dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Dukungan yang dibutuhkan, yang kedua, dari orang tua atau wali murid. Dokumentasi budaya positif dan keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya
selaku calon guru penggerak melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu mensosialisasikan dari apa yang saya terima di guru penggerak, yaitu budaya positif. Di dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ini nanti di dalamnya ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas, di sekolah, yang bertujuan untuk bisa menciptakan murid yang berkarakter, yang bertanggung jawab, dan tentunya yang berprestasi. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Guru, pada aks nyata modul 4 1.4 budaya positif, akan saya mulai dari memperkenalkan diri selaku pembimbing saya, yaitu Bapak Agus Siswanto selaku fasilitator, kemudian Ibu Erni Kurniawati sebagai pengajar praktek yang kurang lebih tugasnya adalah membimbing, mengasuh, dan memperbaiki kesalahan saya jika ada sesuatu yang kurang pas, sehingga bisa dibetulkan, bisa diarahkan menjadi yang lebih baik. Itulah tugas daripada Bu Erni dan Pak Agus selaku guru praktek dan fasilitator. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tujuan pembelajaran dari budaya positif yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah: satu, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini, anak-anak disuruh membuat peraturan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau kita selama ini diberikan peraturan dari sekolah, yaitu berupa tata tertib sekolah yang berlaku untuk umum, jadi berlaku untuk semua warga sekolah. Setelah saya mempelajari, diberikan pelajaran ilmu dari Ki Hajar Dewantara melalui calon guru penggerak ini, ternyata keyakinan kelas itu bisa dibuat di kelasnya masing-masing. Jadi kesepakatan, keyakinan apa yang menjadi peraturan itu dikembalikan ke kelasnya masing-masing, diperbolehkan seperti itu. Jadi mungkin tata tertib di kelas yang satu dengan di kelas yang lain bisa jadi berbeda, walaupun secara umum sekolah sudah membuatkan tata tertibnya. Jadi kemarin saya sudah mempraktekkan di salah satu kelas yang saya kejar anak-anak untuk bisa membuat kesepakatan kelasnya. Misalkan baju harus dimasukkan, sepatu harus hitam, masuk kelas harus tepat waktu. Itu salah satu contoh-contoh kesepakatan keyakinan kelas yang dibuat di kelas tersebut. Kemudian bagaimana kalau seandainya kesepakatan keyakinan kelas tersebut tidak ditaati? Nah, tentunya di kelas tersebut juga disepakati, diyakini membuat sanksi atau hukumannya masing-masing. Untuk hukuman sanksi yang tidak mengarah ke berat, misalkan kalau berat ya tentu tanggung jawab kita kembalikan ke bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kita. Jadi anak-anak hanya belajar berkarakter, memperbaiki perilaku supaya menjadi lebih baik, dimulai dari kelasnya masing-masing. Kemudian latar belakang dari
budaya positif yang saya sampaikan adalah murid cenderung tidak menyukai atau mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga jika melanggar peraturan akan mendapat sanksi atau hukuman. Jadi biasanya yang kita ketahui selama ini yang namanya tata tertib itu sangat mengikat, sangat istilahnya membatasi gerak daripada murid. Nah, itu tentunya dari situ murid tidak begitu menyukai, tata tertib yang sudah dilaksanakan atau yang dibuat oleh sekolah. Jadi pengennya mereka para murid ini adalah kebebasan, bebas, yang tidak ada ikatan, yang tidak ada aturan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan menurut mereka bahagia. Seperti itu. Jadi itu yang melatari belakang daripada kegiatan saya untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif ini adalah karena anak-anak cenderung tidak ingin terikat. Sehingga kalau kita terapkan dengan keyakinan dan ketaatan peraturan yang sudah dibuat, kira-kira bagaimana nanti kedepannya atau ada perubahan dari perilaku tidak. Nah, kalau ada perubahan berarti keyakinan-keyakinan yang kemarin dibuat anak-anak bisa dikatakan berhasil. Kemudian tujuan aksi nyata pada budaya positif ini adalah murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan karakter murid. Yang ketiga, meningkatkan proses dan hasil belajar murid. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini istilah daripada siswa, pelajar, anak didik itu sudah diganti dengan istilahnya murid. Jadi menurut daripada pembiasaan yang sudah dilaksanakan Ihhajar Dewanara. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan di guru penggerak itu adalah menerapkan pemikiran-pemikiran daripada K.H. atau Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran-pemikiran yang begitu luas, karena Ki Hajar Dewantara sendiri sudah menjadi bapak pendidikan nasional kita, maka untuk kegiatan kurikulum Merdeka itu dilatar belakangi diambil dari pemikiran K.H. yang ditujukan kepada murid supaya murid bisa hidup dalam keadaan bahagia, seperti itu. Dan lanjut, tolak ukur yang saya terapkan dalam kegiatan budaya positif ini adalah terbentuknya keyakinan kelas yang melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas, guru, dan murid. Yang kedua, murid mentaati dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi kemarin sudah kita praktekkan pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga kira-kira kedepannya 1-2 bulan ke depan atau 1-2 minggu ke depan setelah dibuat keyakinan dan peraturan kelas, kira-kira efek pada murid perkembangannya bagaimana. Nah, kita lihat seandainya ada perkembangan yang positif, yang budaya positif, berarti keyakinan, ketaatan peraturan yang dibuat di kelas masing-masing bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan berhasil, sehingga bisa menumbuhkan, mengembangkan nilai karakter murid. Kemudian lanjut, lini masa tindakan. Jadi langkah-langkah yang tindakan yang dilakukan, yang saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif, keyakinan kelas yang ditaati adalah satu, tentunya menghadap dan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, sekaligus minta izin untuk mensosialisasikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru di sekolah. Jadi pada kesempatan yang baik ini salah satu kegiatan saya
yang saya terima di pendidikan guru penggerak, kemudian ilmu-ilmu yang saya dapati, yang saya terima, semaksimal mungkin saya sosialisasikan lewat kegiatan pada siang hari ini untuk bisa membuat karakter siswa menjadi lebih baik, bertanggung jawab dan hormat santun kepada guru. Kemudian langkah tindakan yang kedua adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan dan ketaatan peraturan kelas tentunya tidak berjalan sendiri, tentunya tidak dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing, tapi semuanya bekerjasama, berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu. Kemudian disepakati setelah dibuat oleh murid, diyakini oleh murid bahwa keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat itu keyakinan yang positif, yang menimbulkan, yang bisa menggerakkan karakter siswa, karakter murid, maka itulah yang kita setujui, yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas di kelas itu. Jadi mendapat persetujuan dari Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu. Jadi ini yang membuat siswa, yang membuat murid. Keyakinan-keyakinan, ketaatan peraturan kelas yang membuat murid kemudian didiskusikan, dikolaborasikan, dikomunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru kemudian menjadi nilai keyakinan ketaatan pada kelas tersebut. Langkah yang ketiga, tindakan yang dilakukan adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Jadi setelah murid membuat keyakinan kesepakatan kelasnya, tidak kita tinggalkan, tidak kita biarkan saja, tapi tetap kita pantau kesehariannya. Kira-kira perkembangan dari hari ke hari siswa itu mentaati atau tidak mentaati keyakinan peraturan yang telah mereka buat sendiri. Jadi kita selalu memantaunya di kala kita memberikan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi sambil kita mengajarkan materi pembelajaran, kita pantau kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, keyakinan kelas yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat oleh para murid. Ya, lanjut. Yang keempat adalah langkah yang saya lakukan, mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru. Jadi ini salah satu tugas daripada Bapak Ibu guru calon guru penggerak untuk bisa berbagi ilmu yang telah diterima secara daring, walaupun secara daring di pendidikan guru penggerak yang sudah hampir berjalan 2 bulan ya. Jadi untuk kita sendiri di calon guru penggerak angkatan ke-7 ini diperkirakan sampai pendidikannya sampai 6 bulan. Jadi masih beberapa bulan ke depan untuk bisa menyelesaikan kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi masih lama. Untuk itu tetap saya sendiri selalu biasa minta doa, minta bantuan daripada rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian lanjut, dukungan yang dibutuhkan. Jadi dukungan yang dibutuhkan ada agar keyakinan-keyakinan kelas, budaya positif di sekolah, di kelas bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar keyakinan dan tindakan yang telah dibuat dan disepakati dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan di depan berulang kali kita sampaikan bahwa kesepakatan keyakinan tata tertib tiap kelas itu tentu harus mendapat dukungan dari warga sekolah.
dari warga sekolah. Warga sekolah itu ya semuanya yang ada di sekolah tersebut, termasuk kepala sekolahnya, bapak ibu guru, murid, bapak ibu tata usaha, penjaga, itu semuanya tetap harus saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya-budaya positif sehingga karakter-karakter anak yang diinginkan bisa kita ciptakan. Kemudian dukungan yang kedua dari orang tua dan dari orang tua atau wali murid. Jadi tentunya tidak hanya bapak ibu guru yang senantiasa berhadapan dengan murid di sekolah, tetapi tetap harus mendapat dukungan dari orang tua di rumah. Kalau tidak mendapat dukungan dari orang tua di rumah, ya tentunya tidak akan bisa maksimal, karena waktu terbanyak yang dipunyai murid tentunya berada di luar sekolah atau di rumah. Jadi orang tua jelas-jelas sangat berperan untuk bisa menciptakan karakter budi pekerti, tanggung jawab, sehingga murid bisa berkarakter seperti itu. Jadi tetap harus mendapat dukungan orang tua. Lewat apa? Ya seperti kita ketahui bahwa dalam penerimaan nilai rapot, sekolah mendatangkan bapak ibu orang tua dan wali murid tidak hanya sekedar mengambil nilai rapot, tetapi juga saling berkoordinasi. Kira-kira tindakan apa pada siswa, permasalahan apa yang ada pada siswa, pada murid di sekolah. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada para orang tua, sehingga orang tua juga tahu dan mengerti, memahami permasalahan murid-murid anak-anak mereka di sekolah. Jadi kenakalan murid di sekolah, kesalahan-kesalahan murid di sekolah bisa diperingan dengan bantuan daripada orang tua atau wali murid di rumah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan daripada putra-putrinya, sehingga tidak hanya digantungkan, tidak hanya diserahkan pada bapak ibu guru di sekolah saja. Jadi peran dukungan dari orang tua itu sangat-sangat besar sekali. Bapak ibu guru yang saya hormati, jadi tugas saya selaku calon guru penggerak mensosialisasikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, apa yang saya terima di dalam pendidikan ini sedikit bisa istilahnya berperan pada kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi paling tidak apa yang saya ketahui ini bisa kita sampaikan pada rekan-rekan guru semuanya, supaya tentunya pendidikan di sekolah kita di SMP Negeri 5 Sukoharjo ini tentu menjadi siswa-siswa yang tidak hanya berprestasi, tidak hanya mempunyai nilai-nilai akademik yang baik, tetapi juga memiliki nilai karakter yang baik, yang bertanggung jawab, yang sopan dan hormat kepada guru, dan kedepannya menjadi murid-murid yang hidupnya bahagia. Seperti itu adalah pemikiran sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari selama ini. Jadi demikian Bapak Ibu guru yang saya hormati, kesempatan pada siang hari ini saya rasa cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam nasihat. Kita syukuri perjumpaan pagi hari ini. Semoga senantiasa rahmat hidayah kita pada kita semua di pagi hari ini. Amin. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Joko bersama Ibu Wali Kelas, Bu Eni, akan membuat sedikit peraturan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan tata tertib sekolah. Jadi kalau tata tertib sekolah itu dibuat untuk umum seluruh warga sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi untuk keyakinan kelas ini kalian buat peraturan sendiri, kalian terapkan sendiri di kelas kalian. Jadi mungkin saja keyakinan kelas di 7B bisa berarti berbeda keyakinan kelas di kelas 7A, 7C, kelas 9, kelas 8 dan seterusnya begitu. Jadi masing-masing membuat peraturannya sendiri-sendiri. Nah, peraturan ini apa? Untuk kalian laksanakan dan kalian tepati. Jadi kalian buat keyakinannya, kalian buat sanksinya. Misalkan kalau melanggar dari peraturan yang kalian buat sendiri, nanti kira-kira sanksinya apa? Nah, itu pada kesempatan yang baik ini kita akan membuat peraturan keyakinan kelas di kelas 7B. Jadi kita sepakati bersama Ibu Wali Kelas, Ibu Eni Kawati, nanti akan memandu kalian kira-kira kalimat-kalimat seperti apa, keyakinan seperti apa yang akan kalian tetapkan, kalian terapkan di kelas 7B ini. Begitu? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Silakan yang sudah Bapak Guru tadi berikan, kalian tulis di kertas kecil itu maksimal 3 saja keyakinan kelas yang kalian pikirkan. Kemudian kita 5 menit dulu ya. Silakan di satu meja bisa berbeda ya, sama namanya juga banyak sekali peraturan yang kalian pikirkan, mungkin saja bisa sama, mungkin saja. Kalian buat keyakinan kelas, kalian tulis di kertas yang Bapak Guru tadi berikan. Silakan yang laki-laki yang berwarna kuning ditempel sebelah barat, yang perempuan, yang wanita, cewek ditempel di sebelah timur. Ayo silakan satu dari depan. Ini mas, ini mas, ini mas. Ya, ya. Yang cewek juga tidak apa-apa dari sini. Ayo mas, terus. Kemudian kita rapi semua. Empat saja ya, terus empat bawahnya. Karena di sini dipotong, bisa ini dipotong.
kasih anak-anak yang kalian sudah buat keyakinan menurut kalian pribadi masing-masing ya. Jadi ini saya bacakan di antara beberapa banyak sekali keyakinan, ada beberapa yang saya bacakan yang tidak semuanya. Yang pertama dari laki-lakinya, dari prianya, baju harus dimasukkan. Nah, yang kedua, tidak boleh rame selama pelajaran. Yang ketiga, mengerjakan PR kalau ada suka dari bapak ibu guru. Kemudian yang keempat, sopan kepada bapak ibu guru. Bagus ya. Nah, jadi bisa. Ini tadi dari beberapa banyak keyakinan nanti kita kumpulkan, kita saring. Kalau ada yang sama cukup diambil satu saja. Di keyakinan yang banyak ini nanti dituliskan dalam satu lembar tata tertib yang ditempel di dinding bank data di belakang nanti yang kalian laksanakan dan kalian taati. Ini keyakinan ini nanti kita rangkum, kita jadikan satu. Oke? Jadi pahamnya anak-anak? Terima kasih. Ya, boleh. Contoh satu keyakinan kelas atau beberapa keyakinan kelas yang ditulis rekan-rekan kamu yang wanita ya, yang cewek, saya bacakan. Masuk kelas tepat waktu sama seperti tadi. Tidak membawa HP saat sekolah. Boleh bawa HP tapi dititipkan ke BK. Enggak, pakaian BK ya banyak, jadi bukan guru BK ya, pesan ada. Mengikuti pelajaran dengan baik, memperhatikan apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru, tidak rame. Okay. Ini keyakinan harus kamu taati mulai hari ini dan seterusnya selama pembelajaran di kelas. Gitu nggih? Nah, ya, ini hasil keyakinan kalian semuanya. Alhamdulillah sebenarnya tidak ada yang absen, ini komplit. Ada 32 siswa pada pagi hari ini membuat peraturan yang kalian buat sendiri dan harus kalian taati sendiri. Dan keyakinan ini yang sudah kalian tulis ini tidak usah dibuang ya, ini harus Pak, betul. Ya, bagaimana jika itu ditempelkan di belakang kelas? Bagus sekali. Jadi apa yang sudah kalian pikirkan, kalian taati, kalian buat keyakinan ini, silahkan nanti ditaati. Nah, biar tidak lupa apa yang kalian tulis, ini semuanya ditempelkan di belakang sana, ya. Di belakang sana tidak usah ditempel. Ini harus kalian baca terus, kalian ingat terus, kemudian kalian tindak lanjuti dengan perbuatan sehari-hari supaya kalian tetap menjadi siswa yang taat dan tertib. Oke, terima kasih. Kelas 1. Ya, boleh. Nah, ini yang keyakinan yang kalian tempelkan tadi silakan dipindah di belakang ya Mas. Nah, dua. Ini. Kamu yang sana. Nah, ini. Ambil apa? Ambilkan lakbannya, Mbak. Oke, terima kasih anak-anak semuanya atas kerjasamanya. Tadi kalian sudah membuat keyakinan yang disaksikan Ibu Eni selaku wali kelas dan Bapak Ibu guru yang lain juga saya yakin sangat-sangat mengapresiasi apa yang kalian buat peraturan kelas yang harus kalian taati sendiri, kalian buat sendiri. Jadi kalau misalkan ada beberapa keyakinan yang dilanggar, tentunya ada sanksinya, kan begitu. Sanksinya kan sudah kalian juga buat, sepakati, diantaranya satu, membersihkan ruang kelas mungkin, cerita
ibu bagi yang tidak memasukkan baju dan seterusnya, dan semuanya itu harus kalian jalani dengan baik, dengan tujuan kalian menjadi siswa yang berkarakter. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.